reagen kofah ya, nanti ada pemecahan triptofan yang ada di dalam itu ya. Nah, bisa dilihat adanya cincin ya, karena cincin karena apa? Karena ya memang bentukannya itu mengikuti permukaannya itu kan, sehingga kan terlihat bulat begitu ya. Makanya disebut cincin yang berwarna merah ya di permukaannya. Oke. Nah, berbeda dengan Clostridium tetani. Kalau Clostridium tetani dia motil tapi tidak membentuk indol. Iya kan ya? Oke. Ini bisa membedakan. Nah, kemudian ada beberapa uh, karbohidrat yang bisa difermentasi sehingga saudara bisa melihat biasanya kalau uh, hanya glukosa dan maltosa ya berarti saudara harus melihatnya dengan uji gula kan begitu ya. Ya, kalau uji gula-gula masing-masing ini yang berisi satu macam gula, karena bentuknya cair, maka harus ditambahkan tabung Durham, kan begitu ya, supaya saudara bisa melihat pembentukan gasnya. Itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan mau melihat motilitas, saya sekedar mengingatkan ya, selain saudara bisa mengamati pada media identifikasi SIM, itu saudara bisa melakukan dengan apa untuk melihat motilitas? Dengan apa? Natif. Dengan Pemeriksaan natif. Pemeriksaan natif ya, namanya jangan pewarnaan ya, nggak boleh kalau salah kalau disebut pewarnaan natif, tetapi preparat natif ya. Preparat natif itu apa sih artinya? Saudara tidak melakukan pewarnaan tetapi menggunakan preparat yang hidup, itu loh namanya preparat natif itu ya. Jadi menggunakan isolat yang hidup ya. Sehingga nanti saudara bisa melihat pergerakannya kan begitu ya. Oke. Nah, bagaimana patogenesisnya? Nah, kalau patogenesisnya ini justru toksin ini akan mencegah pelepasan asetilkolin ya pada neuromotoric junction sehingga akan menyebabkan paralisa kan begitu ya. Nah, paralisa otot karena masuknya melalui oral ya, kemudian otot yang di oesophagus lah yang terkena impact atau terkena kerja dari toksin itu ya, sehingga terjadi paralisis pada esophagus ya. Nah, bakteri ini sebenarnya juga bisa ya, kalau misalkan memang masuknya bersama spora atau bakterinya yang masuk ya, atau dalam bentuk spora tentunya ya, jadi bukan bakteri vegetatif biasanya, maka ini spora ini bisa masuk ke dalam tubuh ya, dalam di gaster ya, di lambungnya hewan ini dapat menyebabkan luka juga, menyebabkan infeksi nanti setelah dia melakukan pertumbuhan, perkembangbiakan dengan menghasilkan toksin ya, maka toksinnya ini juga mampu menyebabkan kerusakan pada lambung ya. Bahkan juga terjadi pada pada organ yang lain ya, misalnya pada hepar, pada pulmo, sehingga menyebabkan lesi ya. Lesinya bisa berupa ulcer ya, bisa berupa nekrosis ya, kematian dari selnya, atau bahkan terjadi abses ya. Nah, ini bahkan juga pada kulit dan otot ya, yang disebut dengan ulcernya nekrosisnya bisa terjadi pada GI tract ya, gastrointestinal tract ya, alat pencernaan. Ya. Nah, bagaimana gejala klinisnya? Nah, gejala klinisnya hewan tidak dapat menelan ya, karena memang terjadi paralisis di esophagus ya, esophagus. Bahkan kalau lama-kelamaan nggak bisa menelan, nggak bisa makan ya bisa terjadi kematian, tentunya kan begitu ya. Selain juga paralisis tentunya pada saluran pernafasan ya, sehingga juga terjadi aspeksia ya, nggak bisa bernafas, kekurangan oksigen gitu ya, menyebabkan kematian. Nah,
pada domba dan sapi ini juga terjadi hipersalivasi, ya. Dikatakan memang ada penelitian yang menghubungkan pada kasus botulismus pada sapi itu dikatakan karena memang hewan tersebut biasanya terjadi defisiensi salah satu mineral yaitu fosfor, ya, sehingga hewan akan mencoba menjilat-jilat ya di tanah begitu ya di sekitar ini. Nah, itulah yang akan menyebabkan masuknya toksin atau spora bakteri, ya, karena memang toksin maupun spora bakteri ini banyak kita temukan di tanah, ya, mengingat memang bakteri ini pada kondisi yang artinya kondisi yang kondusif begitu bisa menghasilkan toksin di luar tubuh, ya. Nah, pada sapi ini makanya disebut limberneck, ya, karena dia akan tampak dalam posisi berbaring begitu ya dengan kepala di panggul. Jadi lehernya itu ya seperti memutar begitu ya, oleh karena itu disebut limberneck, ya. Ini gambarannya, ya. Jadi pada unggas juga demikian ya, terjadi kematian ini ya, kemudian ini ya, jadi lehernya ya bisa seperti memutar begitu ya. Ini juga pada anak-anak ayam, pada ayam juga demikian ya. Nah, ini yang dia disebut sebagai vaksin ya nanti yang bisa digunakan untuk untuk anti botulismus. Nah, bagaimana diagnosisnya? Nah, diagnosisnya ya karena secara klinis menunjukkan gejala yang spesifik ya, terjadinya leher yang memutar begitu ya, sehingga bisa digunakan sebagai acuan untuk diagnosis ya. Selain juga tentunya hewan kesulitan makan ya karena tidak bisa menelan. Nah, kemudian sama untuk secara laboratorium itu yang biasanya kita kerjakan adalah dengan mendeteksi toksin, ya. Nah, ada juga diagnosis ini bisa dikerjakan pada hewan coba, yaitu dilakukan injeksi dari bahan yang diduga ya, yang bisa berasal apakah dari isi usus ya maupun pakan yang tersisa, itu disuntikkan pada hewan coba, bisa berupa tikus, bisa berupa mencit maupun marmot ya. Ada kelompok yang diberikan antitoksin botulismus dan ada kelompok yang tidak. Karena memang masa inkubasinya sekitar 5 hari, maka dikatakan kalau yang tikus yang tidak diberi antitoksin ya itu mati ya, dan tikus yang mendapatkan antitoksin tetap hidup, maka dikatakan sampel ini memang terdapat toksin botulismusnya, kan begitu ya. Itu dengan uji biologis ini namanya ya. Nah, kemudian bisa juga karena ini biasanya ada hubungannya dengan pakan begitu ya, atau sisa dari usus, bukan sisa ya, isi dari usus dari hewan yang terduga, maka kita bisa melakukan kultur ya, yaitu penanaman pada media yang disebut dengan isolasi dan identifikasi ya. Sampelnya atau spesimennya bisa berasal dari isi usus ya. Nah, kemudian bagaimana untuk pengendaliannya? Pengendaliannya ini karena memang biasanya toksin itu berasal dari pakan ya, dari pakan yang terkontaminasi oleh toksin maupun oleh spora bakteri ya, diusahakan pemberian pakan yang baik kan begitu ya. Nah, kemudian pada hewan-hewan yang artinya pada peternakan yang besar ya maupun di luar negeri memang sudah kita lakukan vaksinasi atau imunisasi ya seperti yang pada tetanus, tetapi ini menggunakan botulinum toxoid ya. Tuh, ya. Jadi pada dasarnya memang kasus botulismus ini dihubungkan dengan intoksikasi makanan. Nah, ini
gejala klinis tadi sudah ya pada hewan, pada manusia juga demikian ya. Jadi pada manusia ini memang apa ya? Tapi pada manusia ini dikatakan masa inkubasinya lebih pendek ya dibandingkan pada hewan. Pada hewan biasanya sekitar 5 hari gitu ya. Ini bahkan berapa ya? 3 hari ya, 3 hari ya, sekitar 3 hari sudah terjadi ya. Tetapi biasanya disertai dulu dengan sakit pada perut ya, gastrointestinal, yaitu yang disertai dengan mual, muntah, diare ya. Ya, akhirnya terjadi kesulitan menelan ya, karena memang terjadi paralisis pada esofagusnya tadi ya. Nah, kemudian bisa juga kalau misalkan terjadi mempengaruhi syaraf yang pernafasan ya, bisa terjadi kematian. Nah, sedangkan pencegahannya ya karena memang toksinnya ini biasanya bersama dengan makanan ya, oleh karena itu ya memang kalau kita melakukan makan pengkonsumsi makanan yang di kaleng ya memang kita harus menyimpan dengan baik begitu ya. Nah, kemudian makanan juga segera dikonsumsi ya. Ini dikatakan katanya toksinnya dapat diinaktifkan selama 30 menit selama 80 suhu 80 derajat Celcius. Tetapi kenyataannya memang untuk industri makanan itu kan juga sebenarnya juga sudah pemanasan ya itu kan juga tinggi ya biasanya ya sudah ya, tetapi mungkin juga ini dikatakan kok ada referensi yang mengatakan bisa juga sih toksinnya diinaktifkan dengan suhu sekian selama 30 menit ya. Ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk kasus Clostridiosis pada hewan ya itu berdasarkan mekanisme terjadinya penyakit ada 2 ya, jadi proses infeksi atau proses intoksikasi ya. Kemudian untuk penyakit meskipun memang belum banyak ya, saya melihat kasus Clostridiosis ini memang tidak terlalu banyak ya dilaporkan ya, karena memang mungkin penyakit mungkin juga kejadiannya yang tidak ada atau bagaimana ya, kan mulai dari black leg itu juga sudah lama tidak pernah dilaporkan ya, atau karena memang penanganan ya, artinya penanganan luka ya, biasanya kan memang black leg itu kan ditandai dengan adanya lesi dulu ya pada otot biasanya begitu ya, otot paha ya. Itu penanganan segera dilakukan penanganan ya. Ya, harapan saya masih tetap sama ya, setelah menyelesaikan ini paling tidak saudara sudah punya gambaran ya bahwa Clostridiosis kasusnya itu banyak sekali ya. Jadi penyakitnya karena memang manifestasi klinisnya itu berbeda dan spesies penyebabnya juga berbeda ya. Tapi tetap kita waspadai karena memang kita juga mengadakan kan ada import juga ya, dari biasanya kasus-kasus ini kan memang sering terjadi misalnya pada pemotongan bulu ya, pada industri domba penghasil bulu ya, bisa juga kan sporanya nanti misalnya ini mengikuti ya, saat terjadi saat kita melakukan impor hewan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini selalu membuat atau memacu bisa saudara gunakan atau bisa memacu saudara untuk membaca dan membaca lebih banyak lagi gitu ya. Oke. Saya tutup dulu, selanjutnya mengisi absensi ya, karena